Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-Mukarramun, para asatid, para hujjat, para tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW yang saya muliakan, wabil khusus ketua DKM beserta jajarannya yang saya muliakan, para jamaah Masjid Al-Ikhwan yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa ta'lim kembali, yang mudah-mudahan ta'lim kita ini memberikan keberkahan untuk kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan juga mudah-mudahan Allah gampangkan semua urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita digolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang saya muliakan, sebelum masuk dalam kajian ta'lim di malam hari ini, mari kita baca satu buah suratul Fatihah. Kita khususkan untuk para arwah ahli kubur kita, kakek nenek kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, dan juga sesepuh-sesepuh dari Masjid Al-Ikhwan ini, yang mudah-mudahan dengan wasilah kita membacakan suratul Fatihah khusus untuk beliau-beliau itu, mudah-mudahan alam kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rajab. Mudah-mudahan bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh berkah buat kita, berkah panjang umur, sehat walafiat, yang mudah-mudahan umur kita sampai kepada bulan Sya'ban besok, dan sampai juga umur kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Para jamaah, ada satu riwayat dikeluarkan dari Imam Jabir radhiyallahu anhu annahu qala, Imam Jabir teh berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkhutbah kepada kami. Apa kata Kanjeng Nabi? Faqala ya ayyuhan nas tubu ilallahi ta'ala qabla an tamutu wa badiru bil
بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا ووصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وأكثروا الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. Ini hadisnya cukup lumayan panjang ini, kalau kita bahas sampai jam 3 malam ini. Satu-satu saja kita bahas. Tadinya saya lupa itu, catat di buku itu 10 pesan nasihat Ibrahim bin Adham. Kalau 10 nasihat Ibrahim bin Adham itu kepanjangan Pak, makanya saya ambil yang pendek beda. Kalau 10 maka lumayan itu, satu pembahasan 1 jam berarti kan 10 jam ya. 10 jam berarti kita sampai jam 4 malam, jam 4 pagi kita baru selesai. Nah ini teh nanti tinggal dirubah aja konsepnya di situ. Nabi bersabda ketika kami sedang duduk-duduk dalam satu riungan, Nabi teh berkhutbah. Khutbah Nabi teh ada 4 perkara yang harus dilakukan. Apabila 4 perkara ini teh dikerjakan, maka Allah akan memberikan balasan 3 perkara. Jadi apabila 4 perkara ini kita kerjakan, perintah ini kita kerjakan, maka 3 perkara yang akan kita dapatkan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada kami, kata Jabir radhiyallahu anhu, ya ayuhan nas. Biasa Nabi kalau khutbah itu menggunakan kata-kata ya ayuhan nas. Khitabnya adalah semua manusia, menghitab kepada semua manusia. Apa yang pertama? Wahai manusia, tubu ilallah qabla an tamutu. Taubatlah kalian kepada Allah qabla an tamutu, sebelum kalian paeh apa modal mati, sebelum meninggal. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah, cepat-cepatlah kalian taubat kepada Allah qabla an tamutu, sebelum datang kematian pada kalian. Karena yang namanya kematian itu baghtatan, cepat banget. Lagi ngopi, selesai ngopi mati. Lagi nyekek kotor, lagi nyekek mati. Lagi sholat Allahu Akbar mati. Enak tuh ya kalau lagi sholat itu mati itu ya. Masya Allah, kayaknya itu husnul khotimah itu. Pengen coba Pak? Ya coba deh. Ya Allah, kata Kanjeng Nabi, tubu ilallahi tobat. Makanya kalau kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan tobat itu ada 2. Ada tobat zahir, ada tobat batin. Tobat zahir teh tobat yang ada pada badan kita. Kita melakukan hal-hal yang mendatangkan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat yang zahiriyah kita melakukan, itu tobatin tuh, kita tobat zahir. Tangan yang biasanya dipakai untuk kebaikan, dipakai kejelekan, tobat tuh tangan. Kaki yang tadinya dipakai untuk jalan ke masjid, ini mah dipakai jalan ke rumah janda kembang. Nah, tobat tuh kaki itu tobatin. Mata yang tadinya disuruh untuk melihat Al-Quran, ini mah disuruh melihat statusan. Tuh tobatin tuh. Kayaknya antara kita melihat Al-Quran dengan melihat statusan, kayaknya lebih banyak melihat statusan.
Baca Quran 1 jam, saya yakin ngantuknya 12 setan kayaknya itu. Ngantuk banget Pak, Masya Allah. Coba ngaji 1 jam saja Pak, Masya Allah. Beratnya luar biasa. Tapi kalau lihat HP 1 jam kurang kayaknya itu ya. Ya Allah, ada apa itu Pak? Ya Allah, nanti kali ya kalau pas sudah masuk alam kubur ditanya sama malaikat munkar nakir, man rabbuka HP, wa man nabiyuka HP, wa ma qiblatuka HP, wa ma imamuka HP. Siapa Tuhan kamu HP, Nabi kamu HP, kiblat kamu HP. Nanti akan jawab adalah HP karena setiap hari pegangnya HP. Masya Allah. Dan Ustaz, berarti kalau gitu teh kita nggak boleh pegang alat itu? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Kalau sekarang ini Pak kita pegang itu adalah satu kebutuhan. Kenapa? Karena kita butuh informasi, kita butuh yang namanya silaturahmi. Oke, silaturahmi kita dulu tersendat dengan jarak, tersendat dengan jauh, tapi sekarang tidak tersendat dengan itu Pak. Gampang sekarang silaturahmi, video call boleh nyampe, kelihatan muka dia dengan muka kita kan kelihatan ya. Dah silaturahmi kita lewat itu. Kenapa? Karena jarak. Nah, ternyata bisa didekatkan tuh jarak dengan adanya ya bisa di depan mata kita bisa melihat. Nah, silaturahmi lewat itu. Makanya yang pertama kata Kanjeng Nabi, tubu ilallahi, tobatlah kamu, tobat zahir, tobat batin. Bagaimana tobat batin teh? Tobat dari tidak mengingat Allah itu ditobati. Kalau hati kita lupa dari Allah, cepat-cepat connect kepada Allah, tuh tobat dari tidak mengingat kepada Allah. Nah, bagaimana Ustaz kalau sudah datang kematian? Kalau sudah datang kematian, maka tidak akan bisa lagi diterima tobat kita. Malam yawadhir, selagi nafas belum sampai ke tenggorokan, maka tobat kita masih diterima. Tapi kalau sampai sudah di tenggorokan, sudah tidak ada lagi tobat yang diterima. Pintu tobat sudah ditutup. Makanya ketika kita dalam kondisi sakaratul maut, itu datang malaikat kepada kita. Malaikat siapa? Malaikat munkar nakir. Malaikat datang, malaikat Ijrail datang kepada kita. Enggak dulu sahabat, udah pengen betot baik ya. Kenapa? Karena tugasnya semacam itu. Tugas malaikat Ijrail datang nyambut, kecuali dengan ruh-ruhnya para nabi, ruh-ruhnya para wali, ulu salam. Kalau kita makanya agak ulu salam kayaknya ya langsung tadi dia cabut. Nah terus ya, Masya Allah. Kalau kita mah kenapa? Karena kita mah bukan orang-orang semacam mereka itu. Dan jadi bagaimana Ustaz supaya kita bisa semacam itu? Sudah dari sekarang tobati. Mungkin bisa jadi tobat kita ini peredam akan datangnya malaikat Ijrail, peredam dari murkanya malaikat Ijrail. Kenapa? Karena kita sudah taubatin dosa-dosa yang sudah lewat. Makanya kata Kanjeng Nabi, di antara kebahagiaan, ciri kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah yang pertama, zikrul dzunubil madiyah, menyebut-nyebut dosa yang sudah kelewat tuh. Kalau dosa maka sebutin lain kan. Wah dosa saya banyak banget dulu. Dulu saya kejadian baik tuh. Wah dulu itu yang namanya kiu-kiu, udah saya mainin. Dulu mah itu saya gencet dulu itu. Ratu saya gencetin dulu. Muter eta. Masya Allah. Eta foto makanya ceking Pak, saya ceking mulutnya. Kan ingat dosa itu, ingat dosa-dosa yang sudah kelewat. Jadi kalau kita sudah ingat dosa-dosa yang sudah kelewat, kata Kanjeng Nabi, tubu ilallah,
ayyuhan nasuha, kata Allah. Dah yang pertama. Yang kedua, wabadiru bil a'mali shalihah qabla an tashghalu. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal kebaikan qabla an tashghalu, sebelum datang kepada kalian masa-masa sibuk. Kenapa? Karena kalau sudah datang masa sibuk, kebaikan kita kayaknya ogah ngerjain. Bahkan gak ada waktu untuk melakukan kebaikan. Apabila kita sudah mendapatkan satu posisi, pasti Allah akan berikan kesempatan yang lain. Posisi ini, posisi ini, posisi ini. Masya Allah, kita seakan-akan, makanya dikatakan oleh sebagian para hukama, para ahli hikmah, mereka mengatakan al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban-kewajiban yang ada nantinya Pak lebih banyak ketimbang waktu yang tersedia. Itu pasti itu. Kenapa? Karena kewajiban kita habis ini ngerjain ini, habis ini terus numpuk sehingga kita masyghulun min a'malina, masyghulun bi a'malina. Kita sibuk dengan amal-amal kita tuh, urusan-urusan kita, sehingga amal-amal kebaikan tidak pernah kita kerjakan. Nah, makanya katakan jam Nabi, wabadiru bil a'mali shalihah. Bersegeralah melakukan amal-amal kebaikan sebelum datang masa sibuk kepada kita. Masya Allah. Kalau sudah datang masa sibuk, kayaknya sulit, kayaknya berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Selagi kita masih berangkat ke masjid, suatu saat Allah berikan kesibukan kepada kita supaya kita tidak berangkat ke masjid. Ada baik Pak urusan, mau kemana? Ke masjid. Itu belum selesai tuh, kerjain dulu. Kagak datang ke masjid. Pak Haji kemana kemarin kok gak pernah ke masjid? Masya Allah, itu kerjaan banyak banget. Nah, numpuk lagi. Ya Allah, ternyata Pak, kewajiban kita ini semakin hari semakin banyak Pak. Kesibukan kita itu semakin hari semakin banyak. Padahal umur setiap hari habis gitu. Makanya saya setiap hari Ahad pagi, hari Ahad kedua ini nih, banyak undangan untuk menghadiri majelis pengajian, menghadiri manakiban, tapi berbarengan besok berangkat ziarah, nggak datang ke tempat manakiban. Biasa rutin di minggu kedua saya berangkat, ini karena ada kesibukan sehingga nggak datang. Nih Pak, setiap kali kita ingin melakukan kebaikan, datang kesibukan yang lain. Kita ingin melakukan ini zikiran, sibuk datang yang lain. Kita ingin melakukan ini, datang kesibukan yang lain. Begitu seterusnya. Ini ujian Pak. Bagaimana kita bisa memanage tentang waktu yang Allah berikan kepada kita. Wajar kalau udah Allah singgung di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri, demi masa, kan kita sudah dikatakan itu, disumpahi, wahai waktu asar, wahai waktu engkau aku sumpahi bahwasanya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak bisa menggunakan waktu, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini nih kuncinya, iman dan amal soleh yang bisa menggunakan waktu. Makanya Pak, terkadang kita ini terjepit oleh waktu. Karena kita terjepit oleh waktu sehingga ingin melakukan kebaikan ini nggak jadi, melakukan ini nggak jadi. Ketika ada riungan nggak datang, ada kesibukan. Ada undangan ini nggak datang karena ada kesibukan. Ada ini kebaikan nggak datang, ada kesibukan. Ada undangan maulid nggak datang, ada kesibukan. Ada undangan Isra Mi'raj
begitu seterusnya Pak. Makanya wajar Rasul sampaikan wabadiru bil a'malis sholihah qabla an tashghulu. Cepat-cepat lakukan kebaikan sebelum datang masa waktu sibuk. Satu, dua, tiga. Yang ketiga kata Kanjeng Nabi wa wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu ta'ala. Hubungkanlah antara kalian dengan Tuhan kalian dengan perbanyak ingat kepada Allah, ingat kepada Pencipta, ingat kepada Tuhan kalian. Hubungkan tuh. Kenapa? Karena hidup kita cuma sebentar. Kita harus bisa menghubungkan antara kita, antara hamba dengan ma'bud, antara khaliq, antara makhluk dengan khaliq. Hamba kita ini seorang hamba, Allah adalah ma'bud yang disembah, kita yang menyembah, kita yang dicipta. Maka kita harus menyembah kepada yang mencipta. Ya, gitu. Jadi hubungkan tuh, konekkan kita kalau bahasa kita, channelkan, gabungkanlah hubungan kita kepada Allah dengan apa? Memperbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan mana yang lebih afdal kita berzikir? Apakah dengan pakai tasbih atau dengan pakai subhanallah atau pakai sholawat atau pakai kalimat-kalimat yang lain? Boleh. Tapi apa kata Kanjeng Nabi? Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Paling afdal-afdalnya zikir yang ada antara aku mengerjakan dan juga orang-orang sebelumku, nabi-nabi sebelumku, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ternyata itu yang bisa menghubungkan. Boleh dengan sholawat, memperbanyak sholawat, kita menghubungkan diri kita kepada Kanjeng Nabi. Sebenarnya ketika kita menghubungkan diri kita kepada Kanjeng Nabi, kita sedang menghubungkan diri kita kepada Allah. Kenapa? Karena kalau langsung kepada Allah mungkin kita masih banyak dosa, banyak salah, banyak hilaf. Tapi kepada Kanjeng Nabi melalui wasilah beliau, kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungkan dengan memperbanyak ingat kepada Allah. Fadhkuruni adkurkum, ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bagaimana Allah akan ingat kepada kita sedangkan kita tidak pernah ingat kepada Allah? Bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita kalau kita tidak pernah mendekat dan mengingat kepada Allah? Makanya salah satu di antara wasiat daripada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ketika beliau berjalan di pasar, kemudian ada orang-orang Basrah datang kepada beliau menghampiri, Tuhan, ya Aba Ishaq, beliau panggilnya Abu Ishaq. Ya Aba Ishaq, kami baca ayat Ud'uni astajib lakum. Ini ayat sering kami baca. Kami kan Allah sudah katakan Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu pasti aku akan kabulkan, kata Allah. Tapi kami semenjak dari 2 bulan yang lalu kami berdoa kok sampai saat ini belum pernah dikabulkan. Nah, ini kayaknya keluh kesah mereka hampir sama keluh kesah kita juga kayak gitu. Saya kalau amat Ustaz, di mana? Di masjid. Berapa tahun? Udah hampir 3 tahun Ustaz. Minta apa? Minta rumah. Dikasih? Belum. Tapi udah kasih Pak. Kasih yang lain sudah sih, yang lain apa? Kontrak. Itu juga sudah dikasih sama Allah berupa kontrak
kontrakan berupa rumah. Makanya kita husnuzon kepada Allah. Belum dikasih, bukan nggak dikasih, tapi nanti belum dikasih. Suatu saat Allah kasih. Nah, kalau kesah daripada orang-orang Basrah antara lain itu, wahai Aba Ishaq, kami sudah berdoa 2 bulan yang lalu, sampai saat ini doa kami belum diijabah. Padahal Allah muji ba'da'awat, zat yang mengabulkan doa-doa. Kok doa kami tidak diijabah? Apa kata Abu Ishaq? Matat qulubukum biqarbi ashrati asya. Matat qulubukum bi ashrati asya. Bi ashrati asya. Maka mati hati kalian bi ashrati asya, dengan 10 perkara. Nah, ini nih tadi nyambung ke situ. Mati kalian, hati kalian mati dengan sebab 10 perkara. Nah, apa di antaranya 10 perkara itu? Yang pertama kata Ibrahim bin Adham, hati kalian mati itu antum ta'rifunallah wa lam tu'tu haqqahu. Kalian mengenal Allah, kalian ngerti Allah, kalian tahu Allah itu Tuhan kalian, tapi kalian tidak menjalankan hak-haknya Allah. Apa haknya Allah? Haknya Allah itu adalah kewajiban bagi kita. Salat haknya Allah, kewajiban kita. Salat kewajiban kita, zakat kewajiban kita, puasa Ramadan kewajiban kita. Yang lain-lainnya itu yang terkait dengan hak-haknya Allah, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang diberikan kepada kita, itu termasuk haknya Allah. Kita ingin mendapatkan kabul doa, ingin dikabulkan doa kita, kita kenal kepada Allah, tapi haknya nggak dijalankan. Apa? Sholat mah kita jalanin sholat, tapi dengan anak yatim kita sengsarakan. Kita sholat mah sholat, tapi dengan tetangga tetap cemberutan. Orang tetangga beli kulkas, dia malah kita yang panasan. Tetangga beli motor, stres. Tetangga beli mobil, kita yang masuk rumah sakit. Nah, sebabnya apa? Matat qulubukum, hati kalian mati gitu. Nah, kalian tahu Allah tapi tidak menjalankan hak-haknya Allah. Nah, ini makanya katakan Kanjeng Nabi, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu. Maka hubungkanlah antara kalian dengan Allah, dihubungkan bikasrati dzikri, dengan memperbanyak zikir, ingat kepada Allah. 3 dan yang terakhir. Ini baru perintahnya, belum balasannya. Ya, perintahnya 3, perintahnya 4, balasannya 3. Apa yang keempat? Kata Kanjeng Nabi dalam khutbahnya, wa aktsirus shadaqah fis sirri wal alaniyah. Perbanyaklah oleh kalian mengeluarkan sedekah, fis sirri wal alaniyah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Sembunyi-sembunyi kalian keluarkan, terang-terangan pun kalian keluarkan. Maka ini kalian disebut dengan aktsirus shadaqah fis sirri wal alaniyah, memperbanyak sedekah baik dalam kondisi sepi ataupun kondisi terang. Artinya kondisi terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Nah,
Lalu bagaimana fadilahnya? Fadilahnya banyak, makanya Pak, ketika mayit, orang yang sudah meninggal dunia, walaula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas sholihin. Pak, orang yang ahli kubur itu dia minta dibalikkan lagi ke alam dunia sesaat saja. Untuk apa? Untuk bersedekah. Coba kenapa Pak dia mintanya sedekah, bukan minta sholat? Karena pahalanya sedekah itu besarnya luar biasa. Tuh, makanya diminta untuk sedekah. Nah, apa balasan dari 4 perkara tadi? Yang pertama, 4 perkara itu tubu ilallahi qabla an tamutu. Tobatlah kalian sebelum ajal kalian datang, sebelum masa mati kalian datang. Yang kedua, wabadiru bil amali sholihah qabla an tashghalu. Bersegeralah untuk melakukan amal-amal soleh sebelum datang masa sibuk kalian. Yang ketiga adalah wawasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lahu ta'ala. Hubungkanlah antara kalian dengan Tuhan kalian dengan memperbanyak zikir, ingat kepadanya. Yang keempat, wa aksiru shadaqah fi sirri wal alaniyah. Perbanyaklah bersedekah baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Apa balasannya? Balasannya yang pertama, turzaku, pasti kalian akan diberikan rezeki oleh Allah. Amin ya rabbal. Nah, satu Allah akan berikan rezeki. Ustaz, rezeki teh naon? Rezeki teh sesuatu yang bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Apapun bentuknya, rezeki namanya. Sehat, rezeki. Panjang umur, rezeki. Kemudian punya istri, rezeki. Punya anak, rezeki. Itu semuanya adalah karunia rezeki dari Allah. Bentuknya macam-macam. Bukan kaitan dengan fulus saja, bukan kaitan dengan uang saja. Uang rezeki, duit rezeki, tapi lebih luas lagi adalah kehidupan kita di alam dunia ini. Ini adalah rizqun minallah, rezeki yang datang dari Allah. Allah berikan. Sekarang ini Allah memberikan rezeki kepada kita, bisa istiqomah berada di dalam masjid. Ini rezeki bagi kita. Kan gak banyak orang yang mau kayak begini. Gak banyak orang yang mau ngaji kayak begini. Gak banyak. Makanya Allah pilih mereka itu adalah orang-orang yang baik. Makanya Allah, Rasul sudah sampaikan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah menginginkan menjadi orang baik, orang tersebut maka Allah akan pintarkan dia dalam urusan agama. Masya Allah. Amin ya rabbal. Ustaz, urusan agama teh saya mah sudah tua Ustaz. Jangan melihat tuanya kita, jangan melihat umur kita, tapi kita punya anak, kita punya cucu kita lah yang akan menjadi tafaqquh fiddin, orang-orang yang mendalami dalam urusan agama. Kita mah hanya wasilah saja, menghantarkan mereka, menghantarkan anak-anak kita, menghantarkan cucu-cucu kita. Untuk apa? Untuk tafaqquh fiddin. Oke, kita mah hanya wasilah sementara saja, tapi mereka yang akan menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang. Imam Syafi'i itu adalah buyut daripada Imam Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris ini adalah nama Imam Syafi'i. Syafi'i itu adalah buyut. Ternyata beliau Imam Syafi'i ini punya cucu hebatnya luar biasa, menjadi seorang mujtahid madhab, mujtahid mutlak. Nah, masya Allah, ini kan luar biasa. Allah berikan Pak rezeki.
Ternyata bapaknya nggak jadi orang hebat, anaknya nggak jadi orang hebat, cucunya malah menjadi orang hebat. Banyak kisah-kisah semacam itu. Nah, satu tuh, Allah berikan balasan turzaku, Allah berikan rizki kepada kalian. Yang kedua balasannya adalah tunsoru, pasti kalian akan ditolong. Makanya Pak, pertolongan Allah itu qaribun. Pertolongan Allah itu dekat. Dekatnya itu bagaimana Ustaz? Dekatnya itu ketika kita memang sedang datang sangat-sangat butuh, Allah datangkan seketika. Makanya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka sudah berjuang. Kenapa belum mendatangkan kemana-mana? Nanti sebentar lagi, sabar, mungkin gitu ya, sabar. Allah akan datangkan kemana-mana untuk mereka. Cuman sabar saja, dan berjuang saja dulu. Persis kayak orang tua kita, sesepuh kita, kakek nenek kita, uyut kita memperjuangkan negara kita ini. Dulu mereka hanya apa? Berjuang saja. Apakah mereka mengharapkan merdeka? Enggak, mereka belum mengharapkan merdeka. Kenapa? Karena mereka masih sifatnya kecil. Sudah, yang penting mah berjuang. Ternyata doa mereka sampai kepada 1945 dimerdekakan. Itu hasil dari doa-doa tahun 1700-an ke atas. Masya Allah. Kan sesepuh-sepuh kita udah pada doa tuh dulu. Nah, kemudian tunsoru, pasti kalian akan ditolong. Yang terakhir balasannya adalah tujbaru, kalian akan ditutupi kejelekan-kejelekannya. Kejelekan-kejelekan kalian, aib-aib kalian akan ditutupi oleh Allah. Yang pertama, kalau kalian mengerjakan tobat sebelum datang kematian, melakukan kebaikan sebelum datang masa sibuk, menghubungkan antara diri kalian dengan Allah dengan memperbanyak zikir kepadanya. Yang keempat, dengan memperbanyak sedekah, pasti Allah akan tutupi aib-aib kalian. Berarti kalau begitu kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Apa balasannya? Balasannya adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tutupi aib-aib orang tersebut. Wa yu'zim lahu ajra, Allah akan berikan ganjaran pahala yang besar, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 4 hal ini bisa kita jalankan, dan mudah-mudahan Allah berikan balasan yang 3 tadi itu. Allah berikan rezeki kepada kita, Allah tolong kita, dan juga Allah tutupi aib-aib kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu 5 menit 10 menit. Ya, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, demikian tadi materi yang disampaikan. Di antaranya mungkin temanya ya, kita melaksanakan 4 perkara dan diberikan ganjaran 3 perkara yang luar biasa. Ya. Mungkin dari Bapak-bapak ada yang mau bertanya atau mau sharing, kami persilakan. Tidak ada? Tidak ada betul ya. Mungkin gini Pak Ustaz, dari saya setelah menyimak tadi ada 4 perkara ya. Yang pertama bertaubat, yang kedua bersegera melaksanakan yang terbaik. Itu di antara poin-poinnya apa kira-kira Pak Ustaz? Apakah kita mungkin melaksanakan tahajud, melaksanakan sholat duha, atau memperbanyak membaca Al-Quran? Ya, tolong diperjelas Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Wabadiru bil a'mali shalihah, bersegeralah kalian bil a'mal. A'mal itu jamak daripada
Kalau a'mal berarti perbuatan, sifatnya banyak. Nah, kata itu disifati dengan as-sholihah, dengan baik, dengan kebaikan-kebaikan. Berarti amal-amal yang kita kerjakan bukan sekedar duduk saja. Kan banyak amal kan kita. Jalan itu amal, duduk kita amal. Kemudian kita ngobrol juga termasuk amal kan, perbuatan. Tapi amal duduk kita di situ sholihah enggak, baik apa enggak? Kita kumpul dengan teman-teman, riungan, empatan, memang amal itu, tapi sholihah enggak, baik enggak? Kumpul dengan yang lain sambil bawa ayam, dia bawa ayam, kita bawa ayam, kumpul juga memang amal juga, amal melakukan perbuatan, tapi sholihah apa enggak, baik apa enggak gitu. Nah, jadi amal-amal sholeh ini banyaknya luar biasa. Ketika itu mengandung kebaikan, maka itu adalah amal sholeh. Kuncinya singkatnya adalah amal sholeh itu sesuatu yang kita niatkan lillahi ta'ala. Dan kuncinya singkat saja, apapun yang kita kerjakan lillahi ta'ala pasti akan mendatangkan amal kebaikan. Contoh, kita ngosrek kamar mandi masjid, kita kosrek saja kan, kita mah nggak disuruh, kita kosrek saja itu kan amal tuh. Nah, karena niatnya lillahi ta'ala jadi amal sholeh. Rumput yang ada di depan masjid kita cabutin gitu tuh, kita membersihin, itu jadi amal sholeh. Kemudian kita singkirkan sampah-sampah, kita singkirkan batu dari jalan ke pinggir, kita pinggirkan itu amal sholeh. Jadi sifatnya banyak, apapun yang kita lakukan diniatkan lillahi ta'ala itu adalah amal sholeh. Makanya kan orang ketika nanti di padang mahsyar itu kan ada udah di garis yang dibatasi, lana a'maluna wa lakum a'malukum, amal kami yang buat kami, amal kalian yang buat kalian. Artinya amal yang kita lakukan ini tidak akan tertukar dengan amal-amal orang lain. Makanya innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang melakukan kebaikan. Muhsinin itu adalah orang yang melakukan kebaikan. Diambil dengan kata ahsana. Ahsana yuhsinu muhsinun, orang yang melakukan kebaikan. Siapapun orangnya, sering saya sampaikan ini, siapapun orangnya, ketika dia melakukan kebaikan maka Allah berikan dia balasan. Ustaz, dia kan bukan agama Islam, Allah kasih dia kebaikan. Kenapa? Dia melakukan kebaikan. Kenapa? Itu janji Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang melakukan kebaikan, apapun bentuknya. Nah, kalau kita mah ini amanu wa aminu sholihah. Orang yang beriman dan beramal sholeh. Mereka ini adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang bisa wal asri, yang bisa menggunakan waktu. Untuk apa? Untuk ibadah. Saya bagaimana kalau misalkan kita isi dengan sholat-sholat yang lain, sholat tahajud, sholat sunnah-sunnah yang lain, itu juga termasuk amal sholeh. Makanya kesempatan buat kita Pak nih, kalau ingin diangkat derajat, ayo perbanyak di tahajudnya di malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semuanya Pak. Amin ya rabbal al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna
Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi